Halo, selamat malam. Apa kabarnya? Gimana? Kemarin udah beli Big Bangs di Batam belum? Saya harap sih udah ya, karena overall market masih sesuai ekspektasi kalau di Indonesia ya. Tapi kalau di kripto dan di US agak unexpected karena ada banyak short term volatility yang kita nggak duga, ya terutama apa namanya? Kedengaran nggak ya guys? Aman, aman. Apa apa saya kurang keras? Aman ya. Ya, jadi short term volatility-nya agak susah untuk dipredik sehingga ya Bitcoin I don't know ya, still correction ya. Dan memaksa saya untuk buat suatu tesis baru lagi ya kalau misalnya untuk Bitcoin. Tapi kalau di Indonesia masih sama ya. Kita masih lihat ekspektasi dari likuiditas ini masih up ya. Dengan proyeksinya sebenarnya ya ini seperti di tahun waktu dia ATH kemarin ya. Di sini lah ya, di tahun 2019 awal lah ya. Ya, atau di sekitar sini ya, daerah-daerah sini ya. Artinya apa ya? Ini kemungkinan ya dari sini ke sini kita ambil kalau secara teknis ya ini kalau kita bilang teknis di sini sampai sini. Ya, ujungnya nanti mungkin di bulan Juni Juli ya mungkin dia harusnya di segini sih 7 ribuan ya kalau menurut ekspektasi likuiditas ya ya. Which is sebenarnya eh, saya nggak ada doubtful sama sekali dengan Big Bang Sighting YouTube ya karena saya udah jelasin panjang lebar di sesi 1, 2, 3, 4 ya. Jadi sekarang juga pasti percaya karena harganya juga ngikut ya. Maksudnya dari bottom tersebut dia udah balik lagi. Cuman yang jadi problem apakah apa namanya kita sudah melihat apakah saya boleh kumpulin dulu ya atau boleh lanjut kumpulin BCA dok atau lanjut kumpulin BBRI dok gitu ya. Saya kan pasti gitu ya. Kembali lagi outlook saya tetap sama di mana data PMI kita itu GDP-nya itu mungkin naik itu mungkin sekitar secara forward productivity itu di Januari ya. Jadi saya rasa bulan November, Desember ini merupakan suatu bulan yang sideways buat big banks ya cenderungnya akan bolak-balik sini 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 aja. Nah, kalau secara global liquidity juga kita lihat likuiditas global cenderung stagnan ya. Dalam beberapa bulan ke depan nggak ada peningkatan, nggak ada penurunan signifikan. Ya, short term liquidity-nya juga ya, kondisi credit spread, liquidity, treasury dan lain-lain itu masih dalam keadaan yang aman. Ya, forward liquidity-nya baik, cuman menurut saya dia nggak akan masuk ke dalam saham Indonesia. Ya, Indonesia mungkin akan disupport oleh likuiditas dalam negeri itu sendiri, ya, di mana likuiditas dalam negeri ini sudah meningkat ya. Dan likuiditas dalam negeri ini juga mensupport sehingga kita nggak terlalu jatuh crash ya, disupport sama Konglo yang ekspansi dan sebagainya. Jadi ya bersyukurlah kita berada di saham Indonesia yang keep moving ATH ya. I think it is a great opportunity dan walaupun saya waktu Oktober dan September memprediksi crash itu bukan berarti saya berharap crash gitu ya, enggak. Tapi memang apa namanya yang saya lihat kan datanya, ya datanya memang menunjukkan bahwa ada kontraksi liquidity baik secara lokal ya maupun secara apa namanya global ya. Cuman sekarang kita lihat bahwa big banks ini pemulihannya baik ya, ya baiklah gitu ya. Secara sebenarnya kalau kita lihat dia belum balik ke performa pada puncaknya gitu ya, tapi paling tidak sebelum di puncaknya dia udah hampir mau sampai di situ ya. Artinya ya kurang lebihnya hampir pulih ya. Cuman dari forward liquidity aja kita udah tahu pasti dia akan membaik.
kepastiannya membaik, kecuali ada faktor X tertentu gitu ya di dalam market yang kita nggak jelas ya. Yang kedua, mana nih? Sebentar. Kita juga harus lihat bagaimana, sorry, guys. Nah, nih. Oh ini, oh, sorry, sorry. PMI Indonesia itu baik banget ya, bagus banget. Bukan pamerah tapi manufacturing PMI sangat baik ya. Dalam ekspansi ya sejak Agustus yang artinya ya kemungkinan bulan 2 eh benar ya. Bulan 2 ya kita akan mulai untuk up running ya sebenarnya. Jadi selain itu juga sebenarnya tesis saya kembali lagi di komoditas ya. Kita lihat sebenarnya komoditas itu udah pada pulih ya. Ini kalau kamu lihat bumi ya, bumi walaupun dia begini pun gitu ya, dengan laporan keuangan yang jelek, PI rasio 129, ya begitu luar biasa naiknya. Ya karena apa? Karena dia ekspansi lah gitu ya. Apa namanya, menyambut ya buruan di depan ya. Pertanyaan saya adalah balik lagi ke kamu gitu ya. Apakah eh, konglomerasi seperti Pak Salim atau Pak Prayogo atau Pak Happy Hapsoro itu melakukan ekspansi dengan jor-joran selama sejak akhir COVID ya. Kita lihat sejak akhir COVID sampai hari ini ya, apakah ini berhenti di sini saja? I don't think so ya guys ya. Don't think so ya. Ini seperti zaman, kalau kalian ingat zaman ICBP ya, ICBP juga dulu juga seperti ini. Ya. Jadi ini untungnya bagi saya ketika saya apa namanya udah lama di market, jadi saya kurang lebih tahu oh ya mirip ya. Ternyata zaman dulu sama sekarang itu nggak ada bedanya, cuman sekarang volumenya lebih oke, kemudian informasi lebih gampang didapat gitu ya. Cuman ujung-ujungnya sama aja ya, fase ekspansi, masuk MS, masuk MSCI, terus habis itu naik dan sebagainya. Mirip gitu ya. Kalau dia udah matur ya dia akan sideways. Ya, konglomerasi itu begitu ya. Kalau dia udah capek untuk ekspansi, belum ada rencana ekspansi, dia akan sideways. Tapi kalau dia ekspansi terus, we can see ya perjalanannya begini ya. Nah, sama grupnya Pak TP Rahmat gitu ya, Pak eh, apa namanya Boy Tohir ya. Ini juga sama, ingat Esa ya. Esa waktu itu juga ekspansi sampai dia right issue ya. Tuh, ya. Indian of the Day naik tuh, ya. Apalagi asal ya, ya sama. Dia planning ekspansinya di mana ya? Pas COVID. Planning ekspansi. Sekarang turun, oh mau naik lagi. Ya udah turnaround dia. Tuh. Ya BI 8. Ya. Jadi kembali lagi, saya nggak bilang bahwa mungkin pertanyaan yang sering ditanyakan ke saya kan adalah apakah Konglo ini akan berakhir? I don't think so. Ya. Eh, Konglo ini nggak akan berakhir sampai siklusnya berakhir, siklus ekspansi itu berakhir atau dia nggak ekspansi lagi. Ya. Jadi ketika dia udah nggak ekspansi, di situ kamu mungkin udah berhenti untuk di Konglo ya. Memang problem dari holding Konglo itu kita nggak tahu kapan berhentinya karena valuasi pun nggak bisa divaluasi. Di sini valuasinya sama seperti dewa di atas, bumi ya waktu sekarang, brand ya kalau sekarang ya. Tapi di sini dia udah berhenti ya, dia ekspansi lagi ya sekarang sekarang ini lagi. Ya, jadi bisnis to bisnis ini kan bisnis to consumer, terus di sini bisnis to bisnis. Contohnya ASA ya. Cuman kalau kamu lihat, jadi mungkin bagi saya eh, lebih gampang untuk mencerna karena saya udah lihat laporan keuangannya dari tahun ke tahun dan sebagainya. Tahu bisnisnya akan mengarah kemana gitu ya. Cuman eh, hal ini kalian juga bisa lakukan. Cuman mungkin harus lihat dari waktu ke waktu laporan keuangannya seperti apa gitu ya. Tapi pertanyaan mengenai konglomerasi ini akan naik atau tidak,
jawabannya saya rasa akan naik, masih tetap, ya. Masih tetap gitu ya. Fani apakah masih naik gitu ya pertanyaannya. Menurut saya, ya masih ada kepentingan ekspansi. Saya ada kepentingan ekspansi. Ini kalau saya tanya gitu ya sama orang teknikal, ya pasti jawabannya bullish ya. Iya dong. Ya, bullish dong. Ya kan misalnya seperti itu ya kalau kita mau tanya. Saya akhir-akhir ini banyak belajar tentang stand Drunken Miller ya. Kalau misalnya teman-teman lihat X saya atau Instagram saya ada share tentang prinsipal daripada Stan Druckenmiller. Ini kita banyak bicara bukan hanya tentang makro ya, tapi lebih pada sharing-sharing tentang bagaimana prinsipal dari para ahli gitu ya. Ini menarik bagi saya karena ternyata prinsipnya hampir sama kayak saya ya. Jadi dia bilang prinsip Druckenmiller ini disebut the drug nuggets, ya. The drug nuggets. Ya, ini saya ada share di Go Invest, tapi ya ini saya share juga buat teman-teman ya. Jadi menurut Duncan Miller sebagai tangan kanannya George Soros ya, ini kan investor terhebat gitu kan, you know ya, George Soros ya, dan tangan kanannya itu Duncan Miller ya, Stanley Duncan Miller. Maka teman-teman harus membayangkan sesuatu itu bukan hari ini ya, tapi 18 sampai 24 bulan ke depan. Walaupun price-nya itu mungkin bergeraknya 1 bulan, 2 bulan. Kalau teman-teman lihat, saya nggak pernah predik sesuatu juga. Nggak pernah prediknya tuh cuman di bawah 6 bulan itu nggak pernah, guys. Prediksi saya pasti 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun. Kenapa coba? Karena prinsip valuasi itu kan year on year ya, year on year growth. Jadi kalau saya bilang di bawah itu hitungan saya pusing ya. Ya kan pusing kan. Saya harus oh ini berapa hari. Misalnya 6 bulan nih, 6 bulan berarti setengah dari valuasinya gitu. Saya ekspektasi harganya segitu ngapain gitu ya. Langsung aja saya bikin 365 gitu ya. Jadi selalu bayangkan dunia itu seperti apa. Namanya pasar modal itu bukan pasar hari ini ya. Makanya kalau kita lihat laporan keuangan ketika dirilis kita akan bisa melihat harganya belum tentu merespon apa yang terjadi karena semua orang udah tahu ya. Jadi kalau keluar ya udah selesai. Jadi sebelumnya teman-teman harus tahu bahwa market saham itu adalah market yang ekspektasi ya. Market ekspektasi didrive oleh sesuatu yang dunia itu seperti apa di depan ya. Kalau di Indonesia sih saya rasa setahun itu cukup ya, seperti WiFi gitu ya. Terus TPIA itu juga setahun ke depan kan kita tahu proyeknya apa. Elsa dengan ada proyek PHE. Ya, PHE itu kan salah satu atasnya dari Elsa ya. Kalau PHE itu IPO, efeknya ke Elsa untuk bagian hulu itu akan lebih oke ya. Contohnya misalnya seperti itu. Ya, kita akan bisa lihat direct efek atau circular efek daripada sesuatu yang terjadi di masa depan itu yang harus kita perhitungkan. Nah, sebenarnya yang dilakukan oleh Duncan Miller itu dia menyadari gini, Duncan Miller itu adalah orang yang beruntung sebenarnya. Saya mau kasih tahu buat teman-teman ini. Saya cerita aja karena saya pelajari benar-benar ya. Kenapa dia beruntung? Karena di usia masih muda 26 tahun dia udah jadi CIO ya, Chief Investment Officer di salah satu bank di Amerika. Nah, kenapa dia bisa dapat posisi itu? Kalau teman-teman baca riwayatnya, dia bilang bahwa saya mencapai posisi tersebut dikarenakan CEO-nya saya, supervisornya saya waktu itu orangnya ego, ya. Saking egonya, dia pengen menunjukkan kuasanya dia, menunjuk seseorang yang masih muda dan tidak punya kompetensi di bidang investment untuk menjadi CIO. Ya, jadi sebegitu beruntungnya dia pada saat itu karena egonya seseorang, jadi dia bisa menjadi chief investment atau chief research-nya sebuah bank. Ya,
karena dia tidak tahu mengenai fundamental ya. Dimana kan kalau kita belajar fundamental, kalau teman-teman lihat DCF, discounted cash flow atau discounted earnings, dividen dan sebagainya, itu kan penerapannya kan in the end of the day kamu harus tahu secara real pengalaman kamu dalam memvaluasi itu cocoknya seperti apa gitu kan. Dan kadang-kadang butuh subjektivitas yang tinggi ketika melakukan valuasi ya untuk mencari valuasi yang benar. Nah, dia kan nggak pernah di trend sebelumnya, nggak pernah mengerti tentang fundamental. Jadi apa yang dia lihat pertama kali? Dia lihat chartnya. Ya, jadi sejak awal mula karena dia dipaksa terus untuk berusaha melakukan investasi, tapi nggak paham fundamental. Akhirnya yang dia lihat adalah teknikalnya, ya. Dan dia percaya bahwa teknikal ini yang membawa dia menjadi salah satu fund manager yang tidak pernah merah dalam riwayatnya. Ray Dalio pernah merah, Warren Buffett pernah merah, ya. Sedangkan Draken Miller never red, ya. Comes red in a year, ya, seperti itu. Kesalahan terbesar dia adalah apa coba? Ternyata dia melakukan long terhadap Indonesian rupiah. Ya, dia percaya bahwa Indonesia itu tidak akan jatuh pada krisis Asia Tenggara tahun 98. Tapi nyatanya jatuh karena sistem daripada perbankan kita nggak matur ditambah dengan geopolitik kita yang nggak stabil ya waktu itu. Jadi dia salah di situ. Dia hanya percaya bahwa produktivitas kita dan demografis kita itu baik ya. Apa namanya, usia produktif baik, pendidikan baik dan sebagainya gitu kan. Jadi eh Drunken Blunder apa ini Pak? Makanya Soe jadi pahlawan karena bisa Drunken Blunder. Jadi itu yang apa namanya teman-teman ketahui bahwa Drunken Miller ini lucu ya. Jadi dia investor tapi pakai TA. Karena perjalanan dia sebagai seorang hedge fund manager itu berawal dari keterpaksaan. Ya, terpaksa. Beruntung ya seperti itu. Jadi makanya dia bilang bahwa dunia itu bergerak cepat, harga itu bergerak lebih cepat. Makanya dalam salah satu postingan saya tentang apa namanya tentang Drunken Miller ini, saya bilang bahwa prinsipal daripada Drunken Miller adalah beli dulu, analisis kemudian. Ya, tapi ini bukan tanpa makna kalau kalian baca lebih detail karena dia memang penganut TA yang first dulu baru dia bisa minta analisnya untuk bikin suatu tesis. Ya, seperti itu. Nah, ini kan dunia bergerak cepat, dapatkan ide bagus, segera invest. Ya, seperti itu. Kemudian eh, dia juga salah satu yang heavy not diversified. Ya, jadi bukan orang yang diversifikasi banyak. Ya. Jadi dia benar-benar fokus pada satu tesis, nggak all in juga ya, tapi tesis ini biasanya dia lakukan double down ketika posisinya sudah yakin menang. Ya. Datanya misalnya gini, misalnya Bitcoin akan menuju 200.000 tesis awal gitu ya. Kemudian kita lihat M2-nya naik luar biasa, diikuti dengan peningkatan antusiasme dari Bitcoin itu dia seperti George Soros ya. Ketika dia melihat bubble, dia tambahin minyaknya. Dia tambahin double down. Ya, sehingga ketika bubble itu pecah, dia sebelum itu keluar dengan hasil yang luar biasa. Jadi dia adalah penganut fokus investment ya, bukan diversify ya. Kalau tapi memang kalau saya pelajari misalnya Ray Dalio, kemudian Drunken Miller ya, itu ada sedikit perbedaannya. Ray Dalio itu pernah bangkrut ya, Drunken Miller ini never bangkrut ya, nggak pernah bangkrut sama sekali. George Soros juga nggak. Ya, Ray Dalio pernah bangkrut sehingga pikirannya itu lebih defensif, sehingga dia pikirannya akan diversifikasi ya seperti itu. Jadi memang latar belakang dan histori daripada seorang investor itu merupakan sesuatu yang bikin prinsipalnya dan kadang-kadang bertolak belakang ya. Ray Dalio bertolak belakang sama Drunken Miller dan sebagainya. Cuman pada prinsipnya menurut saya
mana yang lebih cocok itu adalah dengan kepribadianmu. Kalau kepribadianmu hati-hati dan nggak yakin dengan pegangan tesismu gitu ya, maka kamu mungkin akan lebih bisa untuk bertahan gitu ya dengan prinsipal Ray Dalio misalnya. Tapi kalau kamu orang yang berani gitu ya dan disiplin, harus tahu CL di mana gitu ya, maka di situ kau bisa menganut prinsip-prinsip yang fokus investment seperti Druckenmiller ini ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita juga menurut Druckenmiller harus seperti robot ya, dispassionate dia bilangnya, tidak emosional gitu ya terhadap keputusan-keputusan investasi kita. Karena dia bilang seperti ini ya, saya kalau drawdown 40% saya nggak masalah. Karena pada intinya saya yakin saya bisa untuk mengembalikan 40% kerugian saya itu dalam sekejap gitu ya. Jadi dia seperti robot lah gitu ya. Itu yang saya coba untuk share ya. Paling nggak buat teman-teman yang ada di Big Bang Anti CL supaya ada prinsip lain yang berbeda dengan prinsip yang aman-aman aja yang selama ini kita apa namanya lakukan gitu ya sebagai seorang hedge fund manager ataupun investor. Ya, nah, nah ini kita bisa lihat PMI ini berada pada zona ekspansi. Ya, jadi ekspektasi saya sebenarnya adalah Big Banks itu akan mulai gitu ya kreditnya itu ATH lagi ya maybe bulan-bulan Januari ya bulan-bulan Januari tahun 2026 besok ya Q1 itu udah mulai akan ya paling nggak mendekati ATH atau ATH lagi labanya gitu ya sehingga kita bisa melihat apresiasinya mungkin dimulai Q1 akhir ya sampai dengan Q2 ya saya rasa kita akan bisa mendapatkan ATH lagi. Berapa dividennya gitu ya tentu saja dividen tahun depan adalah tergantung dari dividen pendapatan tahun ini ya di mana pendapatan tahun ini cukup kurang baik ya, sebenarnya. Kalau kita lihat pendapatannya rada menurun menurun ya contohnya BBRI kok gini. Saya mau lihat. Hmm, Nah, ini kalau kita lihat tuh kan, ini ya. Nah, ini kan menurun sekitar 10%. Tentu saja kamu pasti dapatnya nggak akan 8% ya, paling 8% plus gitu ya, kurang atau 7 sampai 8% ya di tahun depan. Tapi kalau teman-teman yang kemarin beli di bawah ya, misalnya teman-teman kemarin sampai 3.200 ya, itu ya dapatnya tinggi dong, pasti ya. Karena dia mungkin di 9 sampai 10% gitu ya. Bang Himbara mau spin off Breeze. Mungkin saya udah sering ngomong ya, kayaknya pernah sering ditanya juga tentang Breeze ini gimana sih. Kalau misalnya itu tergantung mekanisme dari taking over-nya gimana, gitu ya, spin off-nya gimana. Apakah spin off ini memberikan apa namanya uang kepada, maksudnya Danantara melakukan injeksi dana taking over saham-saham dari Himbara ataukah dia mendilusi semua saham dengan melakukan injek di BRIS misalnya. Ya. Jadi ini ada dua skenario yang menurut saya bisa terjadi. Ya, yaitu ya taking over. Ya artinya sahamnya dibeli langsung oleh Danantara ya punyanya BMRI sehingga BMRI mendapatkan dana ya sekian gitu ya. Mendapatkan dana sekian dari hasil penjualan saham BRIS. Yang kedua apa? Yang kedua adalah suntik sampai dilusi targetnya. Ya, jadi dia akan mendilusi dan antara menyuntik BRIS mungkin untuk sampai ke level big banks ya equity-nya ya sehingga dari situ kita akan bisa melihat gitu ya bahwa yang untung di sini adalah BRIS. Ya. Sedangkan BMRI ya biasa-biasa aja. Ya, tapi saya udah hitung juga ya bahwa eh, tingkat cetak uang gitu ya, tingkat cetak uang atau apa sih?
return to equity, ya tingkat profitabilitasnya Bank Mandiri itu lebih besar daripada BRIS. Ya. Jadi kalau misalnya dia dapat uang cash daripada si dan antara misalnya dan antara ngambil BRIS untuk jadi suatu entitas baru yang terpisah, itu itu lebih menguntungkan bagi Bank Mandiri karena dia dapat cash terus dia bisa putar lagi. Tapi kalau model dari spin-off-nya itu melakukan dilusi sampai pada titik tertentu gitu ya, maka yang lebih diuntungkan itu BRIS ya, karena dia dapat modal baru, simple. Ya, jadi ini menurut saya nggak jelas ya. Ini yang mau diuntungkan siapa? Kalau zaman dulu sih saya bisa berandai-andai gitu ya bahwa oh iya ini mungkin gitu ya. Right issue merupakan metode gitu ya, mungkin sangat mungkin adalah apa dan antara bayar ke Mandiri misalnya seperti itu. Ya, ya. Kalau sekarang mekanismenya macam-macam karena Danantara merupakan suatu lembaga yang bisa macam-macam. Zaman dulu ada banyak aturan yang mencegah ya apa namanya permainan-permainan engineering secara finansial gitu ya. Sekarang Danantara bebas ya mau memberikan obligasi atau memberikan waran konversi dan sebagainya itu bebas. Zaman dulu Kementerian BUMN nggak bisa begitu, nggak bisa secara bebas untuk mengatur BUMN. Makanya keuntungannya Danantara sekarang karena dia bisa melakukan manuver-manuver finansial dan hedging funding yang baik gitu ya, lebih baik daripada ketika diatasi oleh badan kementerian yang terkait banyak aturan ya. Jadi sebenarnya ya seperti itu. Cuman yang orang takutkan itu kan adalah eh, apa namanya ketika Danantara bebas bebas ngapa-ngapain maka dia apa namanya akan bisa korupsi dan sebagainya. Ya, ya, itu merupakan suatu resiko menurut saya. Tapi dengan eh, diberlakukannya hal itu harusnya lebih prudent. Ya, contohnya adalah misalnya GIAA gitu ya, nggak sembarangan disuntik uang, tapi dia harus wajib melunasi dan sebagainya. Gitu ya, GMFI dilakukan right issue, tapi kayaknya ada konversi warannya juga ya, kalau nggak salah. Saya lupa ya. Cuman sekarang lebih macam-macam manuvernya gitu ya. Dulu right issue aja. Ya kalau kamu lihat tuh GIAA disuntik-suntik terus ya. Masa nggak ingat? Terus apa namanya waskita disuntik-suntik terus ya. Suntik right issue ditebus. Right issue ya. Sekarang nggak. Ya, sekarang ada sesuatu yang terjadi di dalam. Ya. Ini udah pernah saya evaluasi sih. Ini udah lebih dari evaluasi saya. Agak susah saya untuk determinasi selanjutnya gimana. Karena belum kelihatan. Oh, lanjut ya. Ini pertanyaannya banyak. eh Bentar, ini ada pertanyaan juga titipan dari apa namanya yang tadi di Big Bang. Kalau kalian mau tanya-tanya boleh ya. Ini kebetulan apa namanya Big Bang Santica udah ada dua grup. Jadi kalian tanya aja. Kalau mau tanya-tanya aja silakan. Ya, mana nih? Kira-kira data USA malam ini bagus enggak? Sebenarnya sih bagi saya nggak lihatnya tuh data yang langsung berimpact gitu. Ini kayak di sini likuiditas, kemudian apa COI gitu ya, atau PMI gitu ya. Kalau masalah berita itu cuman sesuatu yang impact-nya itu udah seharusnya. Misalnya nih angka pengangguran itu turun ya, itu pasti udah terimpact gitu ya, udah dari impact sesuatu gitu ya. Jadi itu nggak berarti banyak, paling cuma sentimen volatilitas jangka pendek gitu. Jadi nggak, cuman eh, kembali lagi Goldman Sachs itu memproyeksikan semua data ekonomi itu softer atau lebih buruk dari yang seharusnya ya. Jadi itu yang mesti harus dipegang di sini mengapa mengakibatkan emas itu naik luar biasa ya. Ya, kalau
kemarin saya ada call juga sih Mas ya. Jadi kita udah masuk emas. Saya masuk emas itu di 4090-an nih di sini. Ya, eh, menurut saya targetnya mungkin sampai dengan 4500 ya. Ekspektasinya apa? Karena likuiditasnya kontraksi, inflasi tetap, data buruk ya. Jadi ini yang menyebabkan ya emas sebagai salah satu hedging atau ruang tunggu ya bagi investor ini kan ruang tunggu nih sebenarnya. Mereka nggak tahu mau invest di mana. Pilihannya cuma ke emas. Bitcoin turun gitu ya. Emas enggak. Terus habis itu apalagi? Magnificent Seven turun juga ya. Atau saham turun juga. Jadi pilihan satu-satunya mereka hedging dulu. Sementara menunggu quantitative easing dan kebijakan moneter itu ini tuh berada pada posisi penumbra ya. Kalau kita bilang penumbra apa sih? Kalau dalam suatu siklus itu seperti inilah, bottom banget ya. Jadi daerah sini nih. Kita tuh daerah sini. Jadi sampai eh, ini turn around gitu ya. Likuiditas turn around, terus habis itu produktivitas turn around secara global, mungkin kita akan melihat emas ini masih tetap naik. Ya. Saya rasa tahun depan bisa sampai 5.000. Ya, tapi tahun ini I think mas sampai 4,5 aja. 4,5 aja. Tapi jaraknya jauh ya, 43 sampai 4,5. Ya, kita lihat aja nanti seperti apa pola likuiditas, kemudian pola teknikalnya seperti apa ya, sehingga kita bisa profit taking dulu atau mengurangi resiko gitu ya, untuk ganti ke vehicle lain ya gitu. Jadi kalau di prinsip saya itu adalah cari kendaraan ya, uang saya punya uang nih gitu ya. Terus saya cari kendaraan-kendaraan yang bisa saya pakai itu untuk naik ke atas. Ya, nah, kayak gini kan, ini cuma kendaraan bagi saya untuk ningkatin value. Ya, kayak ini bumi, saya ada bumi. Ini cuma kendaraan saya buat naik ke atas. Ya, seperti itu. Ya, kalau ada BBRI BBCA, ya itu juga kendaraan saya. Ya, tapi di RDN lain. RDN saya banyak, coy. Jadi karena dulu nggak ada Softbit kan, jadi karena saya pakainya yang kasih diskon ke saya gede. Kalau ini kan kagak bisa ditawar, diskon itu bisa gede banget loh. Jadi sangat-sangat besar ya kalau kita lihat cost, sebenarnya cost dari sekuritas tuh lama-lama. Jadi kalau kalian pakai sekuritas-sekuritas yang bisa nawar langsung, ya contohnya kayak MG, terus CC, ya. Bahkan saya dikasih harga khusus tuh sama CC karena kenal juga. Ya. Jadi harganya bisa near to zero, ya. Near to zero. Gitu, apalagi. Kalau Q1 udah bagus kinerjanya, kenapa harga mulai diapresiasi Q1 akhir? Kenapa nggak front run di Desember? Ya, sebenarnya front run pasti. Ya, makanya kan saya bilang kemarin kita mungkin bottom di Oktober, November sideways, Desember ini mungkin gitu ya kenaikannya akan terjadi. Ya, seperti itu. Jadi ya mungkin front run itu terjadi di apa namanya di Desember ya. Tapi kalau kita mau objektif ya pasti kita akan lihat di Q1 lah gitu ya. At least Q1. Nggak, sebenarnya Q1 kan kita juga belum bisa lihat ya hasilnya seperti apa. Kita cuma bisa lihat forwardnya bagus ya. Forwardnya bagus nih gitu. Jadi kalau forwardnya bagus ya di Q1-nya. Ngerti nggak sih? Kalau Q1 bagus kan berarti logika retail kan di Q2 nih. Logika front runner di Q1. Iya kan? Jadi Q1 sebenarnya. Logikanya seperti itu. Oke. Tadi mengenai apa namanya data makro US. Ya, ya tadi sebenarnya
Saya lihat data makro US ini kalau menurut perkiraan jelek semua, ya. Maksudnya yang nggak ada bagus-bagusnya, nggak ada bagus-bagusnya. Sementara, karena kenapa bisa demikian? Ya, mana nih? Oke, apa nih? Oh ya, sip, sip, sip. Karena eh, kita shutdownnya udah terlama nih. Orang waktu shutdown itu nggak digaji, coy. Federal itu nggak digaji, dirumahkan. Ya. Itu sebanyak itu pekerja federal dirumahkan se-Amerika. PNS nih misalnya. PNS kamu nih, PNS. Terus PNS se-Indonesia bagian-bagian tertentu yang nggak butuh misalnya kayak yaudah gue nggak butuh OB nih, OB nggak usah, OB pecat setengahnya. Terus apa namanya pegawai administrasi setengah pulang setengah masuk. Jadi cuman sebagian ya. Berarti kan gaji yang dikeluarkan pemerintah atau government spending kan juga kecil. Ya itu akan efeknya dahsyat ya. Orang akan ngapain sih hemat? Ya inflasi turun pasti, spending turun dan sebagainya. Ya pasti itu datanya jelek ya. Jadi perkiranya Goldman Sachs yang masuk akal pasti jelek gitu. Jadi saya nggak berharap kayak, ya makanya saya di Go Invest tuh bilang, apa kita pindah saham Indonesia aja dulu gitu. Ya udah kita pindah, kita jadi lebih sering ke saham Indonesia akhirnya ini sih guys. Dulu kan mungkin kripto gitu ya, terus US stock base gitu ya. Saham Indonesia juga ada. Ya cuman sekarang heavy-nya banyak saham Indonesia sih. Ya simply karena memang kita nggak melihat peluangnya ada di saham Indonesia karena Indonesia punya outlook lebih oke daripada outlooknya di luar gitu ya seperti itu. Karena ya kita lihat shutdown-nya luar biasa efeknya coy. Ya ini yang mana nih? Earnings, sorry, economic calendar. Hari ini nggak ada tuh, nggak ada something yang keluar. Iya, cuman yang perlu teman-teman ketahui itu adalah berapa banyak sih uang yang akan masuk ke sistem. Ya, ini mungkin nanti saya akan lebih jelaskan lebih lanjut. Cuman dalam perhitungan saya, ya eh, bersama dengan bukan bersama sih, tapi juga ini ya Oktober, bukan. Ya, saya lupa deh kapan. Ya, nanti. eh Dia melakukan quantitative easing itu, ya, kemungkinan besar US itu melakukan cetak uang itu lebih besar 10-20% daripada pada saat COVID. Ya, cuman sekarang problemnya itu adalah di level ya, pada level apakah pemberian cetak uang ini dilakukan dengan cepat atau enggak. Jika ya, jika kita tidak di depan tidak melihat krisis, ya, kan nggak melihat krisis sama sekali ini. Kita nggak sampai sekarang nih belum melihat krisis. Maka cetak uang yang masif dalam waktu cepat itu akan most likely not happen. Ya, most likely not happen. Ya, dan kita mungkin cetak uangnya akan perlahan-lahan gitu. Perlahan-lahan. Ini sebenarnya kembali lagi balik ke dalam level artinya yang kemungkinan akan membaik sangat baik itu yang ultra performance itu justru aset-aset seperti aset eh, saham contohnya karena saham itu kan konteksnya itu dia punya bisnis dan menghasilkan cash flow sendiri ya jadi dia nggak perlu stimulus uang yang begitu dahsyat kalau misalnya mau diapresiasi gitu. Tapi lebih pada likuiditas yang terjaga saja dan baik gitu ya itu sudah bisa membuat suatu performa. Ya itu konteks satu ya. Konteks duanya kalau dia printingnya cepat ya. Kalau dia printingnya cepat, yang masif naik itu hedging aset ya. Misalnya BTC, Bitcoin dan juga gold ya itu akan masif. Nah ini skenario-nya saya belum belum kelihatan dari level sekarang. Cuman nanti kita akan bahas lebih banyak memang
di Market Outlook 2026 ya. Di Desember nanti mungkin saya akan buatkan tesis-tesis beberapa yang menurut logika saya dan secara apa namanya historical approach itu memang yang terbaik untuk kita ikutin gitu ya. Soalnya ada beberapa tipe ya. Kalau yang di tahun 2008 dan pada saat COVID itu printing money-nya cepat sekali. Tapi ada di tahun 2016, 2018 waktu Trump menjabat pertama itu printingnya nggak terlalu cepat. Tapi di situ kita bisa lihat buruan juga terjadi ternyata ya di stock market ya kan tahun 2016, 2018. Tapi memang tidak terjadi bubble ya waktu itu. Nah kita nggak tahu ya. Menurut Ray Dalio yang terjadi itu bubble ya. Tapi menurut banyak ahli juga nggak bubble gitu karena nggak ada alasan untuk nge-printing cepat gitu ya printingnya perlahan-lahan ya maka sekarang pertanyaannya apakah alt season itu terjadi atau nggak misalnya kalau saya teman-teman di kripto ya alt season itu terjadi atau tidak itu simple kalau misalnya printingnya cepat itu mungkin alt season tapi kalau printingnya nggak cepat saya rasa cuman yang top-top coins doang yang akan naik ya. Sedangkan kripto-kripto yang apa namanya sampah-sampah nggak ikutan naik lah gitu ya. Karena uangnya nggak ada. Karena dia butuh impuls dana yang besar ya seperti itu. Jadi kalau di saham saya bullish sekali. Saya nggak ada full sama sekali. Ya kalau teman-teman investasi di saham saya nggak ada full. Tapi kalau teman-teman invest di kripto itu full. Kalau teman-teman invest di BTC ataupun gold, saya rasa akan naik. Ya, saya rasa akan naik. BTC mungkin outperform, tapi gold nggak akan outperform lagi. Ya, kalau cetaknya lambat, kalau cetaknya cepat itu gold itu akan outperform. Saham juga outperform, tapi akan lebih outperform gold ya dalam konteks ini, gitu ya. Karena dia istilahnya ya kalau misalnya duit itu digelontorkan besar, ya asetnya apa namanya uang itu akan mengalami devaluasi ya artinya dia akan di basement currency ya sehingga ya gold akan naik seperti itu ya dengan sangat cepat jadi konteksnya itu untuk saat ini beberapa ahli itu bilang ada dua kemungkinan ya jadi entah itu dicetak dengan cepat ataupun dicetak dengan lambat ya. Tergantung kita percaya dari siapa. Ya, tapi in the end of the day kita selalu bisa pilih yang selalu menang kan. Ya, yang selalu menang apa? Bitcoin. Ya. Yang kedua saham. Ya, dah saham. Ya, jadi konteks pilihannya ya in between two scenario, three scenario, or four scenario yang mana yang saya pasti menang? Saham. Ya, saham valuable apa namanya undervalued company gitu ya, ataupun saham sektor yang sekular dan sebagainya. Jadi saya tetap nggak ada keraguan ya ketika teman-teman misalnya pilih saham Indonesia ya. Dan saya juga nggak ada keraguan kalau teman-teman invest di Bitcoin misalnya, bukan invest, hedging di Bitcoin seperti itu. Tapi kalau gold mungkin harus dipikirkan kontekstualitas dalam short termnya gitu ya medium term short termnya gitu ya karena ya dia belum tentu akan naik terus karena asetnya aset hedging juga tergantung sama cetak uang yang besar ya seperti itu ini tadi Bank Himbara spin-off briefs ya tadi udah retail sales auto sales consumer confidence ya naik lagi betul ya saya setuju Pak Riki ya Pak Riki ini kemajuannya luar biasa ya kayaknya dulu sebelum masuk gue invest banyak tanya ya, tapi sekarang udah banyak melakukan apa namanya memberikan masukan. Saya juga cukup bangga ya kalau misalnya members bisa berhasil. Ya, Dok, kenapa value investing pada Big Bang bisa ditanggikan sebagai sampai harga fair value pada beberapa tesis value investing? Emiten lain kadang ditargetkan sampai margin of safety tertentu.
Ya, gini. Jadi kalau kalian pikirannya adalah trading, ya. Kalau saya itu kan murni biasanya saya orangnya cari yang paling cepat terus ya. Pindah, 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 pindah. Jadi ketika misalnya saya gini, saya melakukan valuasi. Aku melakukan valuasi misalnya KBLV. Ya, kemarin kan KBLV kan ingat ya. KBLV itu nilai nilai bangkrutnya itu di 400 ya, terkonservatif paling konservatifnya 400. Berarti margin of safety 50%-nya di 200. Ya, saya secara general sebagai manajer investasi ya pasti saya akan membeli gitu ya. Kurang lebih 50 sampai 60% daripada tingkat fair value itu ya. Misalnya fair value 400 itu berarti saya mungkin akan membeli sampai dengan 200 sampai 240 ya. Nah, saya pasti sebagai fund manager sebagai manajer investasi kita akan beli itu slot naik ke atas ya. Setelah itu kita tinggal tunggu sampai fair price. Itu kan kebanyakan fund manager kan begitu. Sekarang pertanyaan saya, kalau saya sebagai retail yang saya tahu behaviornya fund manager gitu, yang saya lakukan apa? Kalau masih ada selisih margin of safety 50-60% ya dari valuasi saya gitu ya. Apalagi saya kasih tahu teman-teman saya, oh ini saya valuasinya segini. Mereka pasti, oh ini berarti gue belinya ini. Ya, berarti kan anggapannya apa? Ya mereka akan HK sampai situ kan, akan pergi ke sana. Jadi seperti itu logikanya. Jadi saya memanfaatkan itu aja. Ya udah saya beli. Ya, dia akan sampai ke setengah valuasi sampai 60% dari valuasi. Di situ maka kita akan bisa taking profit. Itu bukan value investing. Value investing ya TP-nya di fair value-nya. Ya, jadi kapan fair value itu bisa tercapai? Syaratnya banyak ya. Syaratnya adalah ketika apa namanya likuiditas itu terpenuhi. Ya, kalau likuiditas itu terpenuhi, yang under appreciated akan terapresiasi juga. Ya. Tapi masalahnya likuiditas juga masih seret ya. Maka kita lihat banyak saham Indonesia itu belum bubble sebenarnya kita. Ya, kita masih banyak yang undervaluasi, guys. Ya, kalau kita lihat bank aja tuh belum valuasinya belum full price semua. Big banks itu belum full price. Kemudian consumer juga belum full price. Apalagi banyak yang belum full price, guys. Medco aja belum full price. Terus Pegas itu masih murah sekali. Ya, jadi banyak saham-saham yang belum murah. Tapi dalam kondisi-kondisi ini kita selalu bisa memanfaatkan margin of safety itu sebagai persepsi kita fund manager akan HK sampai selevel itu. Yaitu namanya fundamental trading. Ya. Makanya mungkin saya kalau nggak salah waktu itu pertama kali ngomong deh di Stockbit ya. Waktu saya diwawancari pada tahun 2021 atau 2022, saya bilang saya ngelakuin fundamental trading. Ya. By simple, saya prinsipnya fundamental, tapi saya trade gitu ya. Saya tahu dia akan sampai ke level setengahnya gitu dan sebagainya. Ya seperti itu bukan value investing. Value investing itu lebih pada ya kita beli murah, jual mahal, jual di fair price kan. Tapi kalau kita jual di margin of safety 50%, 60%, itu namanya bukan bukan value investing ya, tapi fundamental trading lah karena kita tahu ya akan menuju ke sana kan seperti itu. Ya. Tugu gimana dok ya masih jalan tesisnya ya. Ikut aja. Secara price action juga nggak ada perubahan. Apa coba perubahannya? Ya kita lihat ininya aja deh. Neo bandarmologinya ya. Tapi kalau tesis nggak ada berubah sama sekali. Tapi memang kalau berkaitan dengan pemerintah ini kita harus sabar loh. Ya harus sabar. Nggak ada yang berubah. Ya, nothing, nothing change. Kita lihat foreign. Nah ini juga market makernya biasa-biasa aja.
Gak berubah sama sekali. Kayak ya biarin aja lah mereka. Atau dia menunggu memang momentum story-nya ya. Ya kalau kalian mau lihat story-nya ini sebenarnya ada yang lebih berhak ya untuk menyampaikan story-nya. Kalau saya yang termasuk percaya story itu berjalannya. Silakan dicari orangnya. Teman saya. KUB Bank Daerah minta tolong dibahas Pak. Ada isu suntikan dari Menku. Sebenarnya menarik ya kalau bank daerah itu disuntik. Ya, gini loh, bank daerah itu sebenarnya nggak efektif ya. Cuman jadi tempat nangkring doang. Orang kalau misalnya mau minjem, banyaknya di bank himbara yang gede. Ya. Jadi kalau yang minjem-minjem di bank Kalbar, bank Jabar atau apapun itu, jadi menurut saya nggak efektif lah dia nyuntik. Aneh ya, Purbaya ya. Kalau dia suntik ya, karena masalahnya pemerintah daerah aja gitu ya, itu dananya banyak yang nganggur. Ya, ini mau disuntik lagi bank daerah ya. Ya, nggak tahu juga deh mau di gimanain ya. Cuman kalaupun iya dan misalnya dipaksa ya, kalau misalnya lu nggak itu gue lu diminta balikin gitu ya, plus bunga ya, mampus. Ya, jadi itu akan memaksa mereka buat balikin, maksudnya untuk melakukan kredit expansion kan. Itu juga menurut saya endingnya ya, endingnya ke bank besar, endingnya ke bank besar. Iya, kalau misalnya gini, misalnya kamu seorang Indonesian, terus kamu tinggal di Pontianak, terus kamu punya rekening bank Kalbar gitu ya. Terus kamu punya usaha minjem karena Bank Kalbar dapat suntikan dana gitu ya dari Pak Purbaya gitu ya. Kemudian kamu minjem usaha kamu berhasil. Tabungan kamu di Bank Kalbar jadi 1 M. Tabungan kamu di BCA jadi berapa? Jadi 2 M. Ujungnya, ujungnya ke Big Bang juga. Jadi ya gimana pun menurut saya tetap yang monopolistik itu jelas Big Bang sih. Maksudnya yang bank besar lah. Bank Mandiri, BCA, BRI gitu ya. Jadi in the end of the day itu ke arah situ semua uangnya gitu. Ya, secara kontekstual kita sangat sangat melihat itu ya. Ya kamu behaviornya emang begitu. Kalau kamu mau nabung di bank daerah aja yang kamu tahu mungkin gitu ya. Kalau saya lihat-lihat di berita tuh banyak cash hilang dan sebagainya gitu ya. Berani segitu apalagi di BCA gitu. Itulah ya guys ya intinya. Cuman ya secara umum suntikan dana yang mempengaruhi ekonomi itu perbankan semua kena ya satu kesatuan. Jadi walaupun misalnya dia suntik ke Bank Himbara doang, BBCA juga kena pasti. Ya karena likuiditasnya tuh mereka saling interkoneksi ya. Dan nyerap likuiditas terbanyak ya jelas yang paling kuat ya. Jadi seperti magnet yang makin kuat itu. Ya bank itu makanya Big Bang itu besar makin besar itu karena uang uang itu seperti magnet ya. Jadi kalau Big Banks yang besar-besar itu akan menarik likuiditas itu lebih besar, walaupun dikasihnya ke bank-bank kecil. Itu. Ya. Excel. Excel ini sebenarnya, tapi saya juga belum nilai lagi sih. Dulu saya nilainya undervalued ya, cuman tesisnya udah lama. Lama banget. Oh, ini menarik ya. Ya, maybe something gitu. Ya, pola-pola begini kan yuk, nolah. Ya, ini kan pola yang nggak asing ya. Pola-pola yang dia return to origin. Oke, ini saya rasa mungkin hal-hal lagi ya, high. Bandar logisnya juga baik ya. Hmm, oke, mungkin ya. Tapi
ingat bahwa kalau misalnya main naratif atau bandarmologis, kalau misalnya kamu sudah bisa mengekspektasikan apa yang terjadi di masa depan, ketika hal itu terjadi, di situ harusnya kamu keluar. Ya, simpel aja. Itu saatnya keluar. Ya, jadi kayaknya saya nggak tahu benar atau enggak, tapi ekspektasi kita seperti itu. Nah, ketika ekspektasi itu terjadi, maka biasanya harga sudah price in. Ya, jadi kalau sudah price in, berarti kita udah selesai tradingnya. Ya, itu aja. Aduh, kalau satu persatu saya nggak bisa ya CSIS atau apa. MM bisa ke IM dengan better currency, maybe ya, bisa jadi. Yang di bawah-bawah chart mana nih? Ini tadi. Oh, ini kan cuman stokastik doang. Ini volume. Apalagi ini? Ini global liquidity year on year. Ini US net liquidity. Ini Bloomberg Financial Composite Index ya. Eh, iya, lupa saya. Jadi ini siklus, bukan sentimen, sentimen base. Ya, jadi ini ngukur sentimen aja. Ya, kondisinya sekarang sentimennya netral ke bearish. BPKP tadi kayaknya udah saya jelaskan sih. Jadi kita diam-diam aja ya. Tigo Invest. Ini BBRI kalau kita jadiin tujuan buat dana pensiun tahun 2050 bagus nggak? Ya, nih saya bukakan ya kan. Tadi tadi apa namanya? Tadi siang saya udah share ya. Udah baca belum? Ayo. Saya banyak mencari masalah ya kira-kira. Di stop. Iseng aja guys. Iseng. Cuman ya udahlah. Bisa lucu ya? Nggak gini loh. Eh saya tahu orangnya yang nge-share apa namanya ini apa namanya A1 gitu ya. Nah, masalahnya itu di grup yang isinya banyak orang-orang yang tahu sesuatu, ya. Itu kan saya termasuk ada di dalamnya. Kita ngomongin itu, guys. Ngomongin bahwa oh, ini orang ternyata ngemis gitu. Ngemis topik gitu. Jadi ya makanya di sini saya bilang ternyata dia ngemis topik dan dia rugi. Ruginya itu ratusan juta, guys. Dia ngaku sih ke salah satu. Dia ruginya ratusan juta gitu ya. Dan dia ngemis gitu untuk balikin kerugiannya, dia ngemis ke salah satu teman saya gitu ya. Ngemis, oh ya bagiin dong stock picknya gitu. Nah, yang sebenarnya kita juga eh, pasti kita juga nggak akan ngomongin kalau misalnya satu ya udah dia share ke orang lain ya suka-suka dia lah ya. Itu ya kalau misalnya ada informasi tertentu ya terserah dia mau interpretasi gimana ya, cuman problemnya adalah dia ngaku-ngaku ngegoreng guys, kan lucu ya, seberani itu gitu. Kalau orang yang udah lama di market ya itu pasti tahu ya kalau misalnya kita ngaku-ngaku goreng atau gua naikin nih, percaya gua naikin, itu tuh berbahaya guys. Ini saya minum kopi ya, Sam- kopi Sakura ya banget guys. Bukan kopi Sakura sih. Saya brew espresso, terus habis itu saya campurin Vida. Ya, ini no sugar ya, bebas gula, zero kalori. Ya pakai apa sih? Bukan aspartam, soalnya dia lebih enak dari aspartam. Pemanis asesulfam, asesulfam ya. Jadi dia manisnya kayak gula tapi nggak kayak aspartam, itu kan agak nggak enak ya buat tenggorokan, ini enak. Stevia tuh kalau saya udah bisa bedain tuh gula-gula buatannya, asesulfam, terus aspartam sama stevia ya.
Saya paling suka Aset Aset Sultan karena dia lebih memuaskan, lebih mirip gula dibandingkan aspartam dan stevia ya. Rasanya tuh kalau misalnya kalian coba stevia itu rasanya craving kalian itu nggak puas gitu. Tadi sampai di mana ya? Oh ya itu ya. Jadi sekilas info dan iklan. Ya tapi di sini kita bisa lihat bahwa ya problemnya adalah dia ngaku-ngaku ya. Itu sebenarnya sesuatu yang satu informasinya mungkin dari orang lain, bukan milik dia gitu ya. Makanya kita bicarain. Kedua gitu ya, dia ngaku-ngaku ngegoreng, which is itu sesuatu yang sebenarnya behavior yang harusnya kita jaga etisa, nggak kayak gitu gitu. Kan influencer aja kemarin begitu dia ngaku-ngaku ngegoreng, tau kan influencer tertentu, lihat hukumannya bagaimana ya secara sosial. Ini dia ngaku dengan sangat bebas di Stockbit dia sampai trending dan sebagainya ya. Menurut saya namanya A1 itu nggak mungkin sampai ke telinga TikTok. Nggak mungkin ya. Kalau misalnya dia udah sampai ke TikTok itu logika aja itu bukan insider info lagi, tapi outsider info ya. Yang kayak rumor-rumor kayak gitu kan sesuatu yang apa namanya yang memang ada ya. Cuman kan susah juga ya mau cari rumor kayak gitu ya. Paling kita hanya bisa dari mulut ke mulut dan sebagainya gitu ya. Dan tapi ini dia ngaku-ngaku dan dia ngegorengan. Lucu juga gitu ya buat saya. Jadi harus hati-hati lah. Di sini kita udah lihat sendiri ya banyaknya nyangkut ternyata. Jadi hati-hati guys. Ini benar-benar nggak sehat ya. Saya baru lihat tuh. Oh ternyata udah mulai nggak masuk akal nih. Udah mulai zaman-zaman ingat kayak zaman-zamannya Gajah Mada. Siapa namanya? Ya Gajah Mada. Ntar saya masih ada capturannya. Soalnya masuk ke dalam teori badarmologi. Ya, benar-benar palsu. Bullshit ya. Benar-benar palsu. Nih ya. Ya, benar-benar palsu. Nih lihat nih Swiss ya waktu itu. Sekarang Swiss naik lagi sih. Cuman belum itu apa kabarnya tuh Swiss? Swiss nih sepeda listrik kayak zaman dulu ya. Tahu deh. Nah, ini waktu disikat sama A19JR itu di sini ya. Di sini nih kalau nggak salah. Saya lupa. Ya daerah-daerah sini. Coba lihat nih dari sini sampai sini. Bahkan sampai sekarang belum balik modal. Anjay. Ya jadi jangan ya guys ya. Wah, kalian mending disikat sama asing di Bank BRI nggak sih? Daripada disikat sama orang lokal sendiri gitu ya di sini gitu. Ya gitu lagi. Jadi ya balik lagi saya tadi siang ngebagiin tesis ya, tentang Big Bang. Tapi Big Bang-nya salah satunya adalah BBCA ya. Ini baca aja boring tesis, boring stop, exceptional return ya. Tesis yang membosankan ya. Semua orang juga tahu gitu kan. Cuman dalam tesis ini ya saya menyebutkan bahwa tesis ini adalah tesis jangka panjang. Karena pada pada intinya makro drivernya di Indonesia itu adalah demografis yang sangat-sangat profitable ya sampai sampai di level 2035. Nah, itu puncaknya ya atau di titik topnya itu di situ. Tapi kan kita tahu bahwa setelah 2035 pun usia usia produktif kita itu masih tetap tinggi. Bahwa kita nggak langsung jatuh blek ke bawah gitu ya. Jadi sebenarnya sampai nanti 2050 pun harusnya kita itu belum sampai ke dalam level yang Big Bang sini akan turun gitu ya sampai seperti di
Amerika gitu ya, yang big banks-nya itu makan-makan bank kecil untuk mempertahankan diri dan sebagainya. Sampai kayak bank di Jepang gitu ya, yang mana big banks di Jepang itu sampai akuisisi bank-bank lain seperti di Indonesia ya. eh, Seperti BTPS dan lain-lain kan diakuisisi, bukan BTPS deh, BTPN yang diakuisisi sama bank di Jepang dan lain-lain. Itu simple karena mereka kan nggak punya konsumer lagi. Populasinya berkurang, ya tapi masalahnya populasi di Indonesia terus berkembang dan usia produktif kita akan mencapai puncak pada 2035 ya. Sampai 2035 ke 15 tahun ke depannya pun, nah ini kan dari 2020 ke 2035 sampai 15 tahun ke depannya sampai 2050 itu masih dalam konteks kita masih sangat produktif ya. Usia produktifnya masih sangat tinggi. Sehingga di situ kita akan bisa melihat akses terhadap finance terutama di ekonomi berbasis perbankan dan kredit untuk usaha ini akan meningkat ya. Apalagi kita tahu saat ini penetrasi perbankan itu sebenarnya masih kurang ya guys dibandingkan negara maju. Oh, bisa bayangkan aja nih. Yang punya kartu kredit di sini mungkin dari yang masuk di sini berapa orang nih? Ada 95 orang, paling cuman setengahnya yang punya kartu kredit kan. Dibandingkan kalau di US hampir semua orang punya kartu kredit misalnya. Ya, di sini yang sebenarnya suatu tesis makroekonomi yang begitu luar biasa dan tak terbendung sih. Gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah gitu ya BBRI, BBCA ini bisa kita jadikan suatu dana pensiun, saya masih optimis ya dengan tesis saya ini bahwa dia memang secara momentum makroekonomi masih sangat baik. Ya, karena bonus demografi ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan finance yang signifikan. Ya, seperti itu. Ini kalau misalnya dipandang secara medium term ya, aspek likuiditas dan sebagainya. Tapi aspek sekulernya ini, ya seperti itu. Ya, inilah macam-macam. Ya, jadi kalau ditanya apakah sampai 2050, menurut saya masih masih masuk akal. Ya, menurut saya susah itu kalau misalnya dia tematik ya, misalnya kayak AI dan sebagainya itu seperti internet ya. Internet itu paling kita akan bertahan mungkin 10 tahun ya. 10 tahun AI mungkin juga 10 tahun ya. Lihat Apple dengan iPhone-nya sekarang iPhone sudah menjadi sesuatu yang membosankan ya sejak tahun 2008 ya. Cuman 2008 sampai 2018 mungkin akan masih oke, tapi udah 2025 iPhone I don't think so. Ya, jadi kalau tematik-tematik itu mungkin 10 tahun sampai 15 tahun I think still good ya. Cuman kalau yang drivernya itu makro yang sangat kuat ya seperti demografis menurut saya ini merupakan salah satu kesempatan kalau misalnya teman-teman memang mau dana pensiun I think a good idea juga ya. Tapi yang perlu dievaluasi itu ya. Jadi apakah gitu ya lahir big banks baru dan sebagainya gitu ya. Kemudian apakah memang Indonesia berhasil keluar dari middle income trap atau enggak? Kalau gagal ya seperti kita bertaruhlah kepada ekonomi Indonesia ketika kita investasi di BBRI dan BBC. Ya, seperti itu. Oke. Hmm. Liquidity bakal membaik mulai kapan? Jadi kalau misalnya Fed itu selesai untuk melakukan QT, itu track record dalam tracknya liquidity yang terjadi pada saat itu tanggal 1 Desember, itu cukup rendah. Ya. Dan ketika dia melakukan printing money, money itu akan masuk ke dalam M0, kemudian masuk ke dalam M1, baru M2. Itu butuh sekitar waktu 3 bulan ya dari Desember itu. Makanya saya yakin mungkin buran di Q1 gitu ya. Ini secara global liquidity juga kita tahu oh ini mungkin di Q1 ya kemungkinan apa namanya kenaikan yang luar biasanya ya atau burannya gitu. Jadi kapan masih lama? Masih Q1 2026 kita masih dalam periode transition. Lama ya memang transisinya. Iya sih karena nggak ada kejadian luar biasa. Soft landing tuh emang gini. Soft landing lama banget. Gak jatuh-jatuh, nggak naik-naik tapi.
Jadi dalam situasi yang galau ya, mau jatuh enggak, naik enggak, bingung. Dok, ini ada logo UMA, ya udah. Kalau UMA mau gimana Pak Fajar? Ini Fajar Siregar ya. Gimana Pak Fajar dengan WiFi-nya? WiFi udah selesai ya Pak Fajar ya? Atau belum? Kayaknya sih masih lanjut ya. Cuman mungkin kita nunggu full year ya. Full year. Kalau Inet mungkin kalau ekspektasi saya right issue, kemudian nanti di depan itu laporan keuangannya itu akan catch up ya. Akan naik, itu akan buat repricing yang luar biasa gitu ya. Jadi menurut saya kalau misalnya Inet itu di bawah 250, which is kalau ya, saya juga nggak tahu nih. Kalau di bawah 250, I think a great opportunity ya. Apalagi kalau Inet UMA gini kan market makernya kayak udahlah kita tunggu dulu. Kalau dia di bawah 250, I think a great idea ya. Kalau sekarang sih oh, mahal ya, oh, mahal. Kalau dia turun ke bawah ya tutup gap di sini ya oke lah ya. Eh, sorry, Inet tuh ini kok bukan Inet ya? Ya, gitu ya. Jadi untuk Inet seperti itu. Atau kalau misalnya kontraksi ada sudah mereda, dolar menguat, apakah emas akan turun harganya? Nah, dolar kalau di bulan itu terbalik ya, melemah. Dolar itu akan melemah. Kapan emas itu berhenti harganya? Ya, ketika orang sudah menyadari bahwa produktivitas sudah naik, udah ada directional ke misalnya aset-aset yang beresiko seperti saham, Bitcoin, dan komoditas misalnya gitu ya. Ketika orang melihat peluang di tempat lain itu lebih baik, maka emas itu akan dicairkan. Ya, emas itu kan sesuatu yang kita anggap sebagai tempat transit. Ya. Jadi logikanya kapan dia selesai atau dia stagnan. Menurut saya emas itu punya kecenderungan dia nggak turun-turun banget ya. Turun terbesar itu paling 30-50% ya. Nggak pernah sampai hilang 90% dari harganya. Kayak Bitcoin gitu enggak. Jadi ya mungkin masih masih lama sih sampai produktivitas baik ya. Itu. Oke. Iya, kalau cetak uang terlalu naik, inflasi juga naik, emas naik. Skenario-nya ada banyak ya. Kalau kita lihat skenario-nya cetaknya lambat apa cetaknya cepat. Kalau cetaknya konstan terus ya mungkin saham Bitcoin akan lebih outperform dibanding altcoins gitu ya. Komoditas juga akan baik gitu ya. Cuman ya sektor mana gitu yang menarik. Gak akan terjadi bubble kalau cetak uangnya lambat. Kalau cepat bubble tuh devastating tuh kalau cepat tuh. Karena kita nggak tahu kapan berhenti, kita juga nggak tahu kapan dia pas. Don't sleep on IDX Energy ya. Saya rasa IDX Energy ini udah mulai balik ya kayak ABMN. Ini non cyclical ini. Lihat. Kalau lagi tadi batu bara nih mulai terbang-terbang tinggi ya. Ya, saya udah call ya untuk komoditas ya. Cycle doang ya, yang dikutak-atik sama aturannya. Ya. Apalagi ya, Dewa dan lain-lain lah gitu ya. Eh, UT dan lain-lain ya. Komoditi udah mulai improving ya. Tapi apakah dia sudah selesai? Menurut saya belum. Fair value IHSG yang nggak 32.000 dong. Hmm, nggak bisa ya. 32.000 tuh udah terlalu bloating. Sekarang di 8.000 kan. Hmm, kalau di 8.000 ini PI kita tuh masih rata-rata di 5. Kalau mau sama kayak Amerika mungkin 16.000 ya. Kalau 32.000, I think GDP itu perlu tumbuh berapa? GDP itu perlu tumbuh
30% per tahun. Iya, 30% tuh berapa ya? Premium rate-nya ya, lupa saya. Premium rate 30%. 3,7 kali. Iya, iya benar ya. Kali 15. Oh enggak ada yang 18. Iya, berarti GDP Indo harus tumbuh 30% setiap tahun kalau 32.000 hari ini. Which is not possible. Kalau dia naik ke tadi berapa? Target kita 8% ya. Itu make sense sih. Kalau dia ke ya PI-nya mungkin kalau 8% masih PI 5 guys. Ya. Kalau rata-rata tumbuh 10% sampai 12%, company di Indonesia mungkin akan sampai ke level PI 10. Cuman not yet. Ya. Sekarang rata-rata berapa sih tumbuhnya? Masih under 10%, bahkan ada yang nggak tumbuh sama sekali periode sekarang. Jadi fair value 32.000 halu menurut saya. Kalau misalnya itu dikatakan fair value mungkin 10 tahun ke depan kan. Don't think so. Don't think so. 32.000. Hmm, Big Bang itu sebenarnya problemnya setiap tahun tuh fair value itu akan naik ya. Gak kekejar itu. Karena dia naik lebih cepat daripada harganya biasanya. Kejar, kejar, kejar. Mungkin ada konteks ketika growth-nya itu turun, fair value-nya jadi di bawah ya. Contoh waktu BBRI itu membukukan growth itu turun ya ke 3% itu langsung drop ke bawah kan gitu ya. Jadi pastinya Big Bang ini kalau kita lihat setiap 5 tahun gitu ya, dia nggak akan kekejar itu fair value. Ya, tapi kalau kita lihat tahunan mungkin suatu saat akan ada penurunan seperti yang terjadi pada tahun kemarin seperti itu. Oh, Big Bang Bank Daerah tuh bukan disuntik. Nah, kalau di merger saya setuju. Kalau disuntik buang-buang dana. Karena uang dari pemerintah aja nyangkut di situ. Ya, nyangkut. Pemerintah pusat maksud. Iya, nanti recordnya saya akan share. Toba, Toba ini kan saya udah berkali-kali call untuk stop ya waktu dulu sebenarnya. Tapi ya saya menyadari sebenarnya kalau ditanya masih ada cerita lagi masih maksud bukan cerita lagi maksudnya ekspansinya masih akan berjalan masih ya. Jadi tergantung gitu ya apakah kamu believe in the fundamentals or not gitu ya dan ikutin aja tracknya seperti apa. Investasi itu gitu ya. Sebenarnya kalau kamu beli di atas ini pun gitu ya. Terus kamu masih percaya dan masih mengumpulkan ini sampai misalnya dia ke bawah ya. Terus suatu saat ekspansinya berhasil, saya rasa ya value-nya lebih dari ini, lebih dari di sini. Karena orang yang di sini ya ini memperhitungkan dalam 5 tahun itu valuasinya 2 kali lipatnya, 2 kali lipatnya. Nah kalau dia udah berhasil di sini ya maka valuasinya 4 kali lipatnya gitu ya. Jadi makanya sebenarnya apakah investasi di puncak seperti di sini itu adalah sesuatu yang bodoh? Menurut saya nggak juga kalau kamu ikutin tesisnya dan tetap percaya pada tesisnya. Ya, seperti itu. Karena tesisnya itu bukan tesis yang ngambilin puntung rokok, ya, atau siger batting ya. Oh, siger batting itu kan kamu tesisnya ngambilin sesuatu yang sebenarnya udah sisa-sisa dan berharap itu masih berguna kan. Itu sesuatu yang nggak bisa dipegang menurut saya. Contohnya GGRM ya. GGRM kalau kamu beli dia dari 60.000 dari 80.000 turun ke 30.000 di situ udah banyak orang bilang murah ya.
Terus kamu beli karena menganggap bahwa dia akan turnaround. Terus turun lagi setengahnya jadi 16.000 gitu ya. Terus turun lagi sempat sampai jadi 8.000 gitu ya. Turunnya berapa kali lipat gitu ya. Karena kamu berharap itu. Tapi kalau kamu ekspansi, kamu selalu punya pegangan kalau ekspansinya berhasil, value company-nya akan meningkat drastis. Ya, seperti itu. Jadi kalau dalam tesis-tesis ekspansi ini memang menunggunya lama sih. Kalau misalnya kalian mau investingnya. Jadi kalau kamu beli di puncak pun saya yakin dia bukan company yang eh, akan bukan company yang dia bergerak jalan di tempat gitu, ya kan? Dia nggak jalan di tempat, dia terus-terus melakukan ekspansi, ya. Sehingga dia nggak jalan di tempat ya. Kalau value-nya itu nanti beneran meningkat, dia akan lebih diapresiasi. Ya, prinsipnya seperti itu. Hmm. Cuman kadang kita bingung ya, apakah ini merupakan suatu pilihan yang baik atau enggak. Simple karena kita nggak ngikutin ya. Toba itu kemana sekarang? Kalau kita sebagai investor yang beneran, ya, yang kita lakukan adalah mencari tahu. Oh, Toba ini ekspansinya rencananya gimana? Bagaimana dia dengan Semkopnya? Ya, apakah Semkop itu akhirnya berhasil expand modelnya? Apakah dia mau WTE pengolahan sampah, ataukah modelnya lebih pada swasta yang ngolah B3 ya di rumah sakit? Ya, tergantung. Itu kan sebenarnya ada dua ya, cabangnya. Dia mau kemana gitu ya. Nah, dari situ kita bisa lihat tuh, terus kita mantau gitu. Apakah masih inline atau enggak gitu ya. Ketika kita tahu di situ kita memang adalah seorang investor. Maka ketika kita beli terus kita membiarkan hal ini terjadi gitu ya. Misalnya ya kita jadi nggak yakin lalu melakukan cut loss misalnya. Ya, sebenarnya sah-sah aja cut loss. Dan menurut saya merupakan salah satu yang penting. Terutama ketika kita udah nggak lagi melihat peluang di sini. Misalnya Semkopnya nggak jadi nih dijual lagi, tapi jualnya lebih murah ya. Kemarin beli 6,2 triliun, sekarang dijual 2 triliun doang. Ya itu kan berarti company udah menyerah. Ya, di situ kita juga menyerah dong. Ngapain kita juga ikut-ikutan nyangkut nih, rugi 4T gitu ya. Ya begini-begini ya tugas kita investor yang mencari tahu gitu ya. Selanjutnya bagaimana? Ya kalau secara teknikal kita lihat nih downtrend ya. Udah hampir tembus long term downtrend. Cuman kalau ditanya ke depannya gimana, ya sebenarnya dia masih bergerak. Bukan seperti company-company yang seger banting, ya yang bingung mau kemana, mau ekspansi nggak bisa, nggak ya. Ini company yang masih bisa ekspansi. Oke, kalau saya view-nya di sini sebenarnya bullishnya jangka panjang. Ya, tapi kalau secara short term ini saya nggak bisa bohong nih grafisnya jelek banget. Saya chartnya jelek banget gitu ya. Dan fundamentalnya memang sangat tidak tampak. Ya, dia hanya tampak dalam suatu rencana gitu ya. Kalau di sini kita bisa lihat seperti itu. Oke, nah, tidak tampak. 2022 vibes. Ini dibocorin targetnya gue invest ya. Kalau memang A1 dipublish di publik dan clear yang diinfoin, yang punya info pasti mikir-mikir. He gets into trouble. Ya betul. Ya, bukannya dipublish sih dia malah dapat info. KBMI 1 mau dihapus. Hmm, sebenarnya nggak gimana-gimana ya KBMI 1 mau dihapus atau enggak ya. HR ada nggak peduli. Ehm, karena mau gimana? Apa efeknya coba? Nggak ada.
Ya, ada nih merger-merger bank kecil ya. Ya udah, kalau merger-merger bank kecil bagus ya. Sebenarnya nggak bagus juga sih. Istilahnya magnet uangnya makin kuat ya. Jadi ini ada magnet nih. Terus magnet yang kecil-kecil di sekitarnya ini gabung jadi satu, jadi magnet yang lebih kuat. Jadi kan likuiditasnya kan kebagi lebih nggak enak kan buat yang besar. Cuman in the end of the day predatory pasti itu makan. Kalau kamu lihat konsep perbankan ini sama seperti di Eropa ya. Eropa tuh banknya tuh cuma sedikit sekarang. Dulu banyak. Ya kayak kita ada bank daerah juga dan sebagainya. Cuman makin lama karena syarat karena ya memang customernya sedikit gitu ya. Makin sedikit populasi dan sebagainya gitu ya. Jadi mereka harus membagi lebih sedikit pencadangannya harus dibesarin dan sebagainya sehingga mereka harus merger atau mereka harus dimakan ya seperti itu. Ya jadi ya ini udah suatu perjalanan yang akan terjadi ya. Makin lama makin syarat equity-nya makin tinggi ya sama seperti asuransi. BBCA baik-baik aja sih. Tesisnya itu ya tadi ya. Long term tesisnya seperti itu. Ini target jangka pendek ya. Cuman kalau menurut saya, kalau kalian mau hold sampai 2035 juga nggak apa-apa. Sampai 2050 juga nggak apa-apa. Ya, tapi eh, ya misalnya gitu ya, kalian merasa bahwa di tahun ini BBCA itu kemungkinan nggak akan menghasilkan keuntungan yang kalian harapkan. Itu sebenarnya kalian punya suatu mekanisme untuk proteksi diri ya. Kayak misalnya nggak jual BBCA, tapi kalian mendapatkan dividennya. Nah, dividen itu adalah kapital yang diserahkan kepada kalian karena company tidak mampu untuk mengolah uang tersebut. Kan kalau kita lihat rumusnya, itu kan free cash flow itu sama dengan apa namanya cash ya, terus dikurangi dengan dividen, dikurangi dengan capex kan. Nah, itu kan sebenarnya sesuatu yang menimbulkan growth gitu ya. Itu adalah komponennya negatif dividen dan capex kan. Artinya dividen kalian itu sebenarnya ada growth yang tidak dapat dikembangkan oleh company. Jadi dividen kalian itu kalian bisa invest misalnya ke company-company yang high growth ya misalnya kayak ya Dewa, Bumi, whatever ya. Kalau kalian mau ikut-ikut aneh-aneh gitu, misalnya kalian ikut stock growth gitu ya kayak apa sih yang lagi happening ya Bumi gitu ya atau yang happening lagi apa tesis-tesis growth. Pak PP punya tuh ya PTRO sampai sekarang masih naik. Oh, brand belum naik ya. Jadi gue invest di brand misalnya seperti itu ya. Kan brand udah masuk MSCI kan. PTRO udah, cuan udah naik berkali-kali lipat. Nih brand belum naik ya, belum masuk, udah masuk MSCI padahal ya. Ya tinggal tunggu misalnya seperti itu ya. Jadi itu adalah salah satu contoh bagaimana kalian mengembangkan ketika misalnya BBCA underperform, misalnya di waktu sekarang nih, kalau tahun ini kalian dapat dividen dari BBCA, kalian nggak masukin ke BBCA, ya boleh juga sih masukin ke BBCA lagi, atau kalian putar di growth-nya yang lebih cepat seperti itu ya. 2045 Indonesia emas, ya itu teoritisnya ya. Dan menurut saya itu suatu kewajiban bagi warga Indonesia untuk bertaruh iya ya. Karena kalau kita nggak bertarung nggak miskin terus kita. Soalnya kesempatan kita di situ. Kesempatan termudah bagi kita untuk menjadi Indonesia maju. Itu adalah dari sini. Karena makroekonominya tuh istilahnya headwind-nya tuh sangat kencang. Kalau istilahnya nih perahu nih. Sekarang ini perahu kita nih. Anginnya tuh lagi menuju ke negara maju gitu ya. Tapi kalau di dalamnya kita sendiri misalnya layarnya itu bolong-bolong, ya kita nggak akan sampai ke sana. Tapi makro headwind-nya tuh begitu kencang. Bahkan layar yang bolong-bolong tersebut pun, ya itu mampu mendorong kita sampai ke tujuan gitu. Tapi kalau kita bolongin sampai parah banget, ya mungkin kita nggak akan sampai. Tapi the most probability is ya kita akan sampai ke negara maju sih. Itu karena makro headwind-nya begitu kencang.
Kalau dibanding DBS atau bank emerging di India itu gimana dok? Maksudnya mau mau invest di DBS? Ya, DBS tuh growth-nya tuh biasa-biasa aja ya, not so great ya. Seingat saya ya, DBS reports. Seingat saya yang enggak, ya. Nah, reportnya tuh nggak bagus-bagus amat. Coba kita lihat ini 2024 ya. Lihat aja lah. Apakah dia meningkat? Hmm. ROE-nya 18%. ROE-nya 18% nih. BBCA berapa, guys? 20%. Ya, siapa pikir apa namanya BBCA kalah ya. ROE-nya 20%, Ji. Ya. Ini 18% juga. Bank kita loh. Ya. Terus year on year growth-nya berapa? Saya nggak ada tulisannya di sini ya. Reportnya kita baca aja. Ya, tapi kalau kalian punya akses ke sini sih nggak apa-apa. Hmm. Menurut saya nggak ada salahnya. LTV. Oh, man. Tapi ini sebagai grup ya, bukan bank ya. Jadi ada layanan lain juga. Hmm. Ya, laporan keuangannya mana sih? Ah, nggak ada ya. Dia nggak ada bagi detail ya. Share price. Duh, bagus ya. Share price-nya. 2024. Dia nggak kena 2025 nih, di BS nih masih bagus nggak sih? Saya penasaran jadi. DBS. Group Holding ya, OTC. LTD. Kok limited? Penasaran ini. Oh iya, dia masih naik ya. Good, 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 good. Oh, dia sempat sideways guys di 2023, 2024 ya. Sekarang naik. Kembali lagi, ini depends on liquidity dalam negerinya juga ya. Kalau kita liquidity dalam negerinya, kita bisa lihat nih turun. Ya karena inflasinya kenceng ya. Saya nggak tahu kebetulan inflasinya Singapura itu seberapa ya. Inflasinya kencang, kita ngerem, ya jadinya turun likuiditasnya. Mungkin baik ya DBS. Cuman kalau dibanding BBCA, ROE-nya ya tadi kita bisa lihat sendiri ya. Nggak, nggak, oh, nggak, nggak gitu-gitu beda sih. Tesis makro apakah sudah memperhitungkan disrupsi AI? Menurut saya ya. Menurut saya disrupsi AI itu ya memperhitungkan lah. Disrupsi blockchain juga ya. Blockchain itu kan nanti akan menggantikan perbankan, tapi mereka tidak akan menggantikan secara berubah 100% jadi DeFi gitu enggak ya. Kita pasti memerlukan pengawasan dari manusia ya. Jadi overall kalau saya lihat kan kalau DeFi 100% itu tentu saja akan timbul seperti di kripto saat ini ya. Jadi itu problem utamanya kan. Jadi kalau dari saya melihat kita nggak akan sampai pada level di mana perbankan ini kayak kripto gitu. Nggak. Pasti akan tetap ada manusianya dan sebagainya. Cuman kita akan lebih apa namanya eh, tidak membutuhkan banyak manusia. Ya. Cuman gini, tidak membutuhkan banyak manusia dalam suatu industri itu pasti akan menciptakan suatu industri baru. Cuman saya belum bisa tahu industri itu apa. Misal ya, saya gambarkan permisalan. Ketika industri internet itu mulai ada, ya, yang terjadi adalah industri telepon, ya, telepon seluler, kemudian SMS itu berhenti, ya. Kemudian di situ kita bisa melihat lahirlah industri-industri baru
yang melengkapi keadaan internet dan smartphone tersebut, smartphone ya misalnya. Misalnya lahir industri sosial media, ya, sosial media yang didukung oleh sebagainya, terus ada content creator, ada lahir job-job baru yang kita sampai sekarang mungkin di tahun 2008 itu tidak bisa membayangkan hal tersebut, ya. Tetapi uh, it humans always find a way to make money, gitu ya. Disrupsi AI tidak akan sampai, menurut saya, tidak akan sampai merusak sampai manusia itu eh, tidak ada pekerjaan benar-benar. Kalau kita lihat tracknya, kecuali yang tidak mau berubah ya, itu perbedaannya. Kalau dia mau berubah, orang-orang yang terdisrupsi tadi akan berubah menjadi content creator, akan mencoba untuk berubah menjadi something ya, sesuatu yang relevan terhadap yang terjadi. Ya, kalau secara makro, kalau kita lihat secara makro, hal itu yang repeated, seperti terciptanya kalkulator. Kalau tercipta kalkulator, emang orang mathematician nggak ada, makin sedikit memang mathematician yang fokus di menghitung gitu ya. Cuman kita bisa lihat lahir industri komputer ya, dan sebagainya. Ya, jadi saya rasa walaupun kita saat ini nggak yakin dan takut bahwa itu akan mendisrupsi sesuatu, tapi yang terjadi itu adalah disrupsi itu membuat suatu industri baru itu tumbuh ya. Jadi itu yang menurut saya akan terjadi. Jadi either ya kita harus berubah ya, kita harus fleksibel gitu ya. Tapi riwayatnya adalah semua manusia itu secara general akan fleksibel. Jadi walaupun terjadi disrupsi AI, penggantian jadi blockchain, orang banyak di PHK, tapi kemungkinan lahir suatu industri baru akibat AI ini sangat tinggi. Ya, saya yakin sangat tinggi kok, gitu ya. Karena track recordnya gitu ya. Dari mulai zaman roda, roda diciptain, kalkulator, gitu ya. Kuda akhirnya dimakan. Zaman dulu kuda mungkin pakai buat apa ya? Buat narik kereta ya. Setelah ada mobil ya mungkin kita makan kuda ya. Ada sate kuda dan sebagainya ya. Itulah. Jadi itu yang jadi fleksibilitas dari manusia ya. Jadi kalau disrupsi AI saya rasa nggak akan mengganggu konteks utama dari makro. Ya, cuman mungkin kita akan melihat sesuatu dengan berbeda aja dan lahir industri baru, arah uang juga akan tetap sama. Mungkin kita juga akan melihat bahwa efisiensi dan ROA daripada si bank ini akan semakin tinggi karena dia nggak terlalu butuh banyak aset dalam dalam konteks blockchain. Ya, dia akan tervaluasi seperti kripto misalnya dengan PBV tinggi gitu. Mungkin ya, karena saya anggapannya seperti itu loh. Dia kan nggak butuh banyak orang nih, perbankan ya. Nggak butuh banyak orang, nggak butuh banyak aset gitu ya. Karena dia dalam suatu sistem blockchain kalau dia udah teradaptasi ke blockchain. Ya, jadi tetap sama. Cuman mungkin perubahan itu terdapat pada valuasi dan efisiensi. Ya, kalau konteks manusianya akan menemukan industri baru ya. Cuman saya belum bisa melihat industri itu apa. Sama seperti zaman dulu saya nggak bisa melihat tahun 2008 misalnya lahir iPhone, ya, kemudian menciptakan media sosial Instagram, Facebook dan sebagainya. Saya belum bisa melihat zaman dulu itu ada content creator yang bisa menghasilkan uang dari creationnya gitu. Waktu zaman dulu kan kita nggak bisa berpikir gitu, ya kan? Emang dulu kamu bisa berpikir ada job yang namanya content creator nggak? Tapi itu yang terjadi. Ya, disrupsi teknologi yang terjadi itu selalu melahirkan job baru yang menggantikan job lama yang sudah tidak berguna. Gitu. Jadi, tapi syaratnya adalah kita sebagai sebagai manusia yang ikut dalam suatu disrupsi tersebut, itu harus berubah. Kita nggak bisa bilang bahwa gue nggak mau nih AI ini ada. Nggak bisa, guys. Karena AI itu kan kemudahan. Kemudahan itu sesuatu yang diinginkan semua orang gitu. Jadi kalau semua orang vote to AI terus kamu nggak vote to AI dan kamu nggak mau berubah, akhirnya kamu ketinggalan. Jadi menurut saya
ya kita harus fleksibel sih kalau sebagai manusia, tapi kalau secara bank dia harus juga ikut. Dan kita akan bisa melihat ada perubahan dari valuasinya mungkin lebih efisien. Mungkin valuasinya akan terlihat mahal, tapi konteksnya semua jadi mahal karena semua efisien gitu. Ya, kartu kredit nggak ada pinjam. Gitu, guys. Iya, jadi kita bisa lihat ya, nih ada industri baru yang lahir, ya, industri energi, ya. Kan saya udah pernah bilang ya, kayaknya saya udah pernah bilang di Big Bang saya sebelumnya bahwa eh, energi fosil itu nggak akan mampu untuk memenuhi semua kebutuhan AI dan cloud services ya, dan energi kita di robotik, ya. Android, ya. Nanti kan ada Android kan, the next thing is Android, ya. Itu nggak akan penuh. Jadi kita perlu untuk mengembangkan complementary dan substitution ya. Jadi sebenarnya energi-energi EBT itu bukan sesuatu yang melengkapi lagi, tapi suatu kewajiban kita karena kita perlu lebih banyak energi gitu loh guys. Itu yang mesti teman-teman pahami. Makanya saya juga bullish di Peugeot brand. Karena mereka memang fokus pada sesuatu yang di masa depan itu diinginkan. Energi fosil tetap perlu karena memang kurang, ditambah dengan energi komplementernya, yaitu energi yang dari EBT, ya, misalnya geothermal dan sebagainya. Itu yang lahir kan. Industri chip jadi semakin besar, orang yang ahli chip semakin banyak, gitu ya. Kemudian mungkin ada produk lain dari chip, dari energi, yang kemudian lahir industri. Mungkin orang-orang banyak yang bekerja di industri energi nantinya, dan pindah dari industri-industri yang tenggelam akibat dari AI, misalnya orang-orang finance, kemudian dia belajar lagi jadi orang-orang finance perbankan maksud saya. Jangan saya. Orang-orang finance perbankan pindah gitu ya ke apa namanya industri EBT gitu karena memang di sana bagian yang perlu. Misalnya seperti itu. Ya. Jadi ya sampai sekarang tapi saya belum bisa jadi saya salah dalam menilai karena saya aja nggak bisa predik bahwa akan terjadi akan ada content creator tuh. Nggak bisa, guys. Saya nggak bisa juga mempredik bahwa di masa depan itu setiap orang itu punya punya channelnya sendiri itu. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Oh iya, ya, ternyata kita bisa ngevlog dan kita bisa punya channel sendiri dan itu menghasilkan uang. Bayangin kita memproduksi sesuatu TV kita sendiri. Zaman dulu kan TV itu. Sekarang kan semua masing-masing orang punya TV di depannya masing-masing HP. Kemudian dia memproduksi itu gitu ya. Saya bayangkan kan apa yang terjadi di masa depan dengan AI ini kita belum tahu ya, tapi begitu kejadian 10 tahun ini benar-benar membuka mata bahwa ya walaupun ada industri yang mati, industri yang thrive itu banyak, makin banyak ya, makin banyak. WiFi belum Pak, Starlight belum connect di daerah saya. Brand menurut saya sih dari dulu menarik ya. Peugeot masih oke. Harum masih, ya. Ya kalau misalnya nggak diatur-atur aneh-aneh sih. Saya tuh takutnya tuh diatur aneh-aneh sama pemerintah. Ya. Itu aja sih sebenarnya. Policy, ya sebenarnya policy gitu kan sesuatu yang kita nggak bisa tebak. Tiba-tiba ada aja policy A, B, C, D gitu. Terus menghambat pertumbuhan dari industri nikel yang melindungi kepentingan sosial gitu ya. Ya kan kita kan negaranya ya sedikit-sedikit mungkin untuk rakyat ya seperti ya. Kalau BMRI bagaimana Kak lajunya? Menurut saya BMRI biasa-biasa aja sih. Kalau secara historikal memang BMRI itu tumbuh moderat ya, tumbuh moderat. Bukan yang outperform, tapi juga bukan yang underperform ya. Kalau kita urutkan, mungkin BBCA, BBRI itu kurang lebih pertumbuhannya sama. Sedikit lebih berat di BBRI ketika kita tambahkan dividen misalnya. Terus kalau misalnya secara pertumbuhan dan dividen mungkin kita yang kedua itu adalah BMRI ya. Yang ketiga BBNI. Itu yang secara track record seperti itu. Jadi
Apakah dia baik atau buruk? Menurut saya dia kalau track recordnya seperti itu ya tumbuhnya juga akan moderat ya, selama dia belum berubah haluan. Iya, kalau pertumbuhan 8% saya rasa menarik sih. Dia 0,5 stopnya. Pajero mantul di berapa? Menurut saya tunggu sideways dulu aja lah ya guys ya. Oh, tapi kalau misalnya kalian mau ikut Om Husin ya, silakan kan Om Husin hari ini katanya mau beli ya. Cuman ya ya up to you. Kalau dari saya sih kelihatannya di sini gitu ya. Kan ada track recordnya nih, kita bisa lihat VPA-nya ya. Harusnya sekarang di VPA-nya nih, di daerah di sini kan. Apakah dia akan seperti ini? Ya bisa jadi. Ya kan dia dulu pernah seperti ini persis, ya kan? Tuh, betul betul. Tapi kalau kamu lihat-lihat ya, sebenarnya hampir semua saham di Indonesia begini, guys. Cara cara dia goreng-gorengnya. Ya, walaupun ada landasan fundamentalnya misalnya ini. Kalau kita lihat besar ya, oh ini mirip. Tuh, ini juga sama nih. Ah, ini udah sampai di sini. Sama nih. Ini sama nggak guys? Sama ya. Masa nggak sadar sih. Di sini. Ini sama dengan ini. Kita main anak TK nih. Menyamakan, menyamakan fase. Ya. Ini yang mana anak-anak gitu kan? Tanya. Ini yang mana anak-anak? Sorry salah ini beda ya. Ya, ini yang mana anak-anak gitu. Ini Pak Guru. Sama ya. Ini kemana anak-anak? Yuk kita hitung yuk. Ayo. Gitu kan. Saya dikira pom-pom tadi. Segini anak-anak. Keberapa? Yang 270 Pak Guru. Ya, lebih lah ya. Sorry ini dari HRHI sini ya, sorry. Dari HRHI sini. Ke 350 Pak Guru. Ya kan logika anak TK aja ya. Kita analisis bodoh lah, bodoh lah gua gitu ya. Ini ke sinilah gitu ya. Ya, gitu ya. Ya, tapi kalau kamu lihat ini modelnya sama ya, fasenya ya. Iya, iya. Menarik nih, AI teacher ya, ngajarin prompt AI atau mungkin gini, mungkin bayangan saya nanti mungkin kita ada kuliah tentang eh, berkomunikasi dengan AI dan Android ya. Jadi Android kan mungkin akan menjadi sesuatu yang harus kita perintah dan harus kita komunikasikan kita mau jadi apa kan gitu ya. Jadi benar sih menurut saya. Jadi mungkin akan ada AI teacher gitu ya atau AI ya kuliah tentang komunikasi robotik, berkomunikasi dengan robot ya seperti itu. Ya masuk akal nih Pak Faisal ya. Thank you. Ya ini ya tadi ya. Ini salah satu yang ya my speculative bias lah. My speculative bias. Ini akan jadi seperti ini misalnya. Nah ini mungkin saya posting di Stockbit lah. Ayo, ini kemana? Ayo. Spekulatif talks. 58%. Berapa sih? 90. 58% ya. My dangerous assumption 400 nih. Wah, ini sama ya. My dangerous assumption. Ngakak, ngepom-pom. Enggak. Ya kita cuman my dangerous assumption aja.
Iya kan? Ini mirip banget gak sih? Apa cuma perasaan saya yang mirip? Iya, tapi kita harus ingat ya, periodenya berbeda karena di sini periode banyak cetak uang ya, banyak uang free money. Jadi it's maybe naik, cuman ATH lagi maybe. Cuman apakah dia tembus sampai segini sama seperti di level ini, saya rasa bisa jadi enggak. Karena di sini terlalu banyak free money jadi bisa exploding, bubble-nya lebih besar. Konteks makronya di sini kurang baik yang di sini. Cuman ya ini menarik buat kita post di Stockbit lah. Ini aja deh biar detail. Biar gambarnya detail, coy. Nah, kita hapus cat-catnya biar tambah pusing. Ya, apalagi ditambah komoditi boomnya. Setuju, setuju, setuju. Jadi, ya kita nggak tahu juga ya apakah komoditi boom juga di tahun 2026 ya kemungkinan kan buran. Cuman apakah komoditi boom? Kalau kondisinya sama sih harusnya sama. Cuman ya kita lihat lah. I think safe to say mungkin 300 sih. Menurut saya safe to say. Cuman ya kita harus rasional ya guys ya. Seberapapun kita halu, paling nggak kita tahu kita harus kapan TP. Jangan sampai kita menyerahkan nyawa kita di atau kita jadiin ini sebagai sesuatu yang favoritos ya, spekulasi karena tagline saya mencocokkan gambar saya sebagai anak TK itu saya dikira punya anti. Hehe. Ini bener nggak gambar saya yang saya post? Oh salah ini saya post. Salah salah salah. Salah guys, salah guys. Kok bisa dia kepotongnya segitu doang ya? Ah, payah nih. Gambarnya kepotong. Padahal saya tidak menginginkan potongannya seperti itu ya guys. Lah. Nah, ya, ini mantap nih begini nih. Spekulasi. Ya gimana editnya? Jangan nggak bisa diedit. Dihapus aja lah nih. Hapus guys. Lambat. Ayo dong. Segera. Saya mau posting. Dilihat dulu. Ya. Terus kita post. Nah, ini tuh iseng-isengnya saya aja. Dan, nah, mantap ya. Oke, gitu ya guys ya untuk hari ini. Jadi secara overall, makro itu masih dalam keadaan yang sideways ya. Nggak ada impuls, nggak ada kenaikan, nggak ada penurunan yang berarti, membuat kita bosan. Tapi kalau secara makro Indonesia menurut saya improving ya. Jadi kita akan bisa lihat ya sideways-nya cenderung naik gitu ya. Jadi eh, ya like dong, tolong like ya biar lucu-lucuan aja, di like aja gitu.
Plus benefit benefit gitu ya. Jadi itu kemudian, menurut saya cetak uang itu akan terjadi mungkin akan terjadi langsung di Desember, tapi impact-nya sampai ke dalam market itu mungkin di Q1 ya, di situ kita akan bisa melihat impact-nya. Ya, kalau, nanti skenario lebih detailnya teman-teman bisa dapetin di, outlook-nya, market outlook kita, ya. Kalau misalnya teman-teman sebagai member GoInvest bisa dapetin harga lebih murah ya. Tapi kalau kalian mau join GoInvest sekaligus ikut outlook kan dapat diskon tuh ya. Jadi nggak full pricing, harga full daripada masuk GoInvest, tapi, ada diskon juga, gitu ya. Jadi, silakan. Eh, Semoga membantu, apa yang saya berikan. Kalau misalnya kalian mau tanya-tanya, silakan di, Big Bang Santi CL ya. Itu sampai saya buat 2 grup ya. Di situ kita bisa apa namanya berdiskusi tentang apapun yang sebenarnya berkaitan dengan fundamental ya. Tapi jangan tanya ke saya tentang sesuatu yang kayak pendek-pendek gitu ya. Ini gimana dok? Paling nggak nanyanya, dok gimana dampak? Gitu. Dampak ini terhadap ini. Itu lebih lebih membuat saya berpikir dan lebih banyak yang bisa saya share daripada pendapat saya pendek tentang A, B, C. Gitu ya. Thank you buat semuanya. Selamat malam. Terima kasih.